Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurela SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bekasi, asal instansi SMA Negeri 1 Serang Baru, ingin mempresentasikan ruang kolaborasi modul 1.3 terkait paradigma dan visi dari guru penggerak. Saya anggota kelompok 2 yang beranggotakan saya Nurlela, yang kedua Bapak Anjang Jamaluddin, ketiga Bu Siti Hopsah, keempat Bu Mumut Mutmainah, kelima Bu Ria Puspitasari, yang keenam Pak Didin Rohyiana. Apa itu Bagja? Bagja dalam bahasa Sunda artinya bahagia. Bagja merupakan singkatan dari 5 langkah utama yang digunakan dalam proses inquiry apresiatif, yaitu suatu pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku organisasi tersebut dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Bagja singkatan dari B-nya itu adalah buat pertanyaan, yang A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Visi misi dari kelompok 2 diantaranya yang pertama dari Bu Siti Hopsah, menjadikan lulusan yang memiliki karakter yang kuat dan mampu bersaing secara nasional dan internasional. Yang kedua dari saya, Nurlela, mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berpikir kritis, kolaborasi, kreatif, kompetitif, dan berteknologi. Yang ketiga dari Bu Mumut Mutmainah, menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat dari Pak Didin, menjadi guru yang kompeten dan profesional di bidang teknologi dan manufaktur demi terwujudnya lulusan yang maju dan unggul dalam kualitas IMTAK dan IPTEK, berwawasan kebangsaan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, prima dalam pelayanan bersama DUDI menuju sekolah berstandar internasional. Yang kelima dari Bu Ria, mewujudkan peserta didik yang berimtak, cerdas dan berkarakter dan budaya sesuai profil pelajar Pancasila yang berpihak pada anak. Yang keenam dari Bapak Anjang, mewujudkan pembelajaran yang inovatif, kolaboratif, dan berfokus pada pengembangan karakter murid untuk membentuk generasi yang mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai Pancasila. Visi bersama dari kelompok 2 yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, inovatif, berkarakter, dan menguasai IPTEK. Prakarsa perubahan yang kami sepakati dari kelompok 2 yaitu mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid untuk menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila diantaranya beriman dan bertakwa, peserta didik ditanamkan keimanan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang kedua, mandiri, peserta didik ditanamkan rasa tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Yang ketiga, berpikir kritis, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeksplor daya nalarnya dengan memahami konsep yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kreatif, yaitu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kelima, bergotong royong, menumbuhkan rasa empati dan peka terhadap peserta didik lainnya dan lingkungannya. Yang keenam, kebinekaan global, menumbuhkan rasa persatuan dan nasionalisme. Prakarsa perubahan yang kami sepakati adalah mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid untuk menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dari Bagja yang B-nya itu adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid agar memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Daftar tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait pentingnya mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid agar memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mengajak rekan guru untuk berkomitmen melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran pengembangan diri agar dapat melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian selanjutnya yang A itu adalah ambil pelajaran, di mana pertanyaan yang pertama, siapakah di sekolah yang sudah memiliki pengalaman menjalankan pembelajaran yang berpusat pada murid agar memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Yang kedua, siapakah yang melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada murid agar sesuai nilai profil pelajar Pancasila? Yang ketiga, apakah refleksi yang digunakan untuk evaluasi dan perbaikan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila? Daftar tindakan atau penyelidikan diantaranya yang pertama,
Melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait pengalaman melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, mencari referensi atau literatur terkait strategi pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, menyusun program supervisi, melaksanakan supervisi pembelajaran dengan rekan sejawat, serta melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi. Yang ketiga adalah G, gali mimpi. Daftar pertanyaan yang pertama, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan jika pembelajaran yang berpusat pada murid telah berjalan dengan baik? Yang kedua, bagaimana perasaan murid jika pembelajaran yang berpusat pada murid telah berjalan dengan baik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang pertama, membuat daftar kebiasaan yang baik yang ditimbulkan dari pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, membuat deskripsi pembelajaran berpusat pada murid. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan refleksi untuk murid. Yang keempat adalah J, jabarkan rencana, di mana pertanyaan yang pertama, apakah langkah-langkah yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid? Yang kedua, apakah tindakan yang dapat dilakukan untuk kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, menyusun perangkat ajar yang merujuk pada pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, melaksanakan asesmen awal pembelajaran. Dan yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan atau rubrik untuk melaksanakan asesmen awal pembelajaran. Dan yang kelima adalah atur eksekusi, di mana pertanyaan yang pertama, siapakah yang bisa mengarahkan dan memantau dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, kepala sekolah dan rekan sejawat berdiskusi dan berkolaborasi untuk melakukan supervisi pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, kepala sekolah dan rekan sejawat mensosialisasikan rubrik atau indikator pencapaian pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pertanyaan yang kedua, siapa yang akan diajak diskusi apabila ada kesulitan dalam pembelajaran yang berpusat pada murid? Daftar tindakan atau penyelidikannya, kepala sekolah dan rekan sejawat untuk memberikan solusi dalam pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Aset pendukung fisik. Yang pertama, kepala sekolah, peran dan fungsi manajerial, fasilitator dalam program sekolah. Yang kedua, guru dan tenaga kependidikan, peran dan fungsinya penyusun dan pelaksana program. Yang ketiga adalah murid, peran dan fungsinya sebagai sasaran utama dalam pencapaian visi. Yang keempat, sarana dan prasarana, peran dan fungsinya mendukung pencapaian visi seperti tersedianya ruangan kelas, internet, laptop, proyektor, ATK, dan lainnya. Dalam presentasi kelompok 2 ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Romsin, pertanyaannya, apakah visi di sekolah dibuat berdasarkan kebutuhan pemenuhan profil sekolah saja? Pertanyaan yang kedua, apakah penyusunan visi dengan menggunakan prakarsa bagja sudah ada sebelumnya? Pertanyaan kedua dari Bu Agustin, bagaimana teknik membuat deskripsi pembelajaran yang berpusat pada murid? Hasil diskusi kami terkait dari pertanyaan Bapak Romsin, jawabannya adalah yang pertama, berbagi praktik baik di SMKN 1 Cibarusah. Visi sekolah sebelumnya disusun oleh beberapa orang manajerial sekolah. Setelah 4 tahun dievaluasi kurang relevan, akan rencana diganti bersama dalam kegiatan in-house training, penyusunan visi dan misi sekolah. Yang kedua, berbagi praktik baik di SMA Negeri 1 Serang Baru. Visi dievaluasi setiap tahun atau setiap pergantian kepala sekolah dengan metode angket kepada warga sekolah tentang apakah visi masih relevan atau perlu disesuaikan. Yang ketiga, kami mengetahui prakarsa bagja sejak pendidikan guru penggerak. Sebelumnya belum tahu untuk mengimplementasikan di lapangan. Sebelumnya visi di sekolah disusun berdasarkan kesepakatan bersama. Jawaban untuk dari pertanyaan Bu Agustin. Membuat rubrik tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian rubrik tersebut disusun deskripsinya sesuai dengan kriteria yang terukur. Yang kedua, membuat skor rubrik yang sudah dibuatkan deskripsinya dengan angka sehingga dapat terukur secara matematik dan hasilnya objektif berdasarkan skor. Baiklah, itulah hasil pemaparan dari saya, Nurlela, terkait dengan presentasi ruang kolaborasi modul 1.3 paradigma dan visi dari guru penggerak. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.